di Mahabharata itu kan banyak sekali sumpah-sumpah yang terjadi. Sumpahnya ibunya Kurawa dan lain sebagainya itu kan. Terus kadang disambut dengan iringan petir gitu Pak. Apakah memang orang zaman dulu begitu? Sumpahnya sering jadi kenyataan. Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda. Nah, setelah merdeka apa sumpah kita? Karena belum pernah bersumpah kita. Ini. Mudah-mudahan didengar sama pemimpin republik ini. Nah itu. Nah bagaimana mekanismenya ya pelaksanaan itu pemerintah gampang seperti itu. Gimana Pak? Ya kan bisa diatur kan dengan mudah, jangan muda-muda. Misalnya nggak tahu lah gimana caranya. Kita harus bersumpah. Kita sebagai rakyat ya terus mendengar tokoh-tokoh tentang persatuan kan akhirnya kurang percaya kita. Misalnya saya mengutuk dengan perpecahan ini loh, padahal dia mau memecah belah misalnya dia, kita sudah tahu kan. Nah ini jadi kita kita baru percaya kalau mereka bersumpah, kita bersumpah semua. Nah karena apa? Karena sumpah itu dampaknya bisa tidak pada pribadi, pada keluarga. Ini orang tidak berani. Maksudnya gimana? Nah, coba sekarang ya, orang mau diangkat sebagai pejabat, kan ada sumpah gitu. Iya betul. Ada sumpah. Tapi terkena dia sendiri dan menyebut keluarga. Berani tidak dia sumpah menyebut keluarga? Nah, kalau saya melakukan ini, misalnya korupsi, saya dan keluarga kena. Anak turun kulung, tidak berani dia. Turun. Iya. Tapi andai kata pejabat itu ada peraturan baru gitu ya, pejabat dalam mereka medeni gitu ya, sumpahnya termasuk keluarga itu nggak berani. Enggak, bukan masalah nggak beraninya. Menurut Mbak Gatot efeknya juga akan kena sama keluarganya juga. Iya, pasti itu. Iya, bersumpah. Kecuali sumpah nggak mandi. Nggak mandi karena apa? Apa sih nyumpah gak kurang gusuk, kurang bersih, ya. Kayak ini. Tapi kan kebanyakan sih membuat gak mandi itu orangnya yang disumpah itu, Pak. Nah, ini saya nggak ngerti. Ini perlu pembahasan yang lebih dalam itu. Ini. Jadi yang menurut saran saya dengan kembali ke doktrin ini dengan upacara simbolis tentang Tirta Amerta ini itu nanti diikuti dengan sumpah tadi. Sumpah Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah itu baru alam akan menyambut dengan gembira. Iya, percaya ya nang menungso ya. Iya, percaya ya. Iya, Mbak, itu harus benar-benar ditekankan nanti. Iya ya. Berarti memang berbicara tentang sumpah nih, Mbak. Kalau saya kan tahunnya Mahabharata itu kan dari film, Mbak. Iya. Di Mahabharata itu kan banyak sekali sumpah-sumpah yang terjadi. Sumpahnya ibunya Kurawa dan lain sebagainya itu kan. Terus kadang disambut dengan iringan petir gitu, Pak. Apakah memang orang zaman dulu begitu? Sumpahnya sering jadi kenyataan gitu. Yang sering kita lihat di film-film tiap kali ada sesuatu yang berbentuk sumpah atau pernyataan, tahu-tahu disambut dengan oleh alam. Nah, kemungkinan dulu begitu. Alam menyambut, menyaksikan. Alam ikut menyaksikan. Nah ini bagaimana ini pengertiannya? Kan sekarang tidak pernah terjadi. Masa terus bupati sumpah terus petir keluar. Ini. Nah, kemungkinan dulu begitu. Iya Pak. Itu. Oke, break dulu Pak Gatot. Iya. Oke, saya kok terus terang masih agak penasaran dengan itu, Mbak, statementnya beberapa sesepuh sepuh itu, raja-raja yang besar di tanah Jawa berkumpul bersama, itu barangkali bisa diperjelas lagi kira-kira ngambil peran apa begitu beliau-beliau ini, Mbak. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal ada Patih Gajah Mada, Ratu Sima, Brawijaya dan lain sebagainya, ada Prabu Siliwangi, itu monggo Pak Gatot.
Saya tarik lagi sedikit poin-poinnya tadi yang saya ulangi. Jadi pada saat terjadinya dialog antara Sabto Polonoyo Genggong dengan Syekh Subakir, kita mempertanyakan di mana posisi bangsa Eropa kalau sudah masuk. Ini yang perlu dipertanyakan. Di pihak mana bangsa Eropa ini? Di pihak kita, apa di pihak Sabto Palo, apa di pihak Subakir, atau punya dia ambil posisi sendiri, mengambil keuntungan dari dialog itu. Nah, ini yang perlu digali. Dan yang kedua, bahwa penghancuran Mojopahit ini merupakan kulminasi perubahan peradaban dari kosmogoni ke humanisme tadi. Nah, titik ini justru melanggar dari apa ya, kesempatan sendiri yang ternyata yang dimaksud dengan demi nilai kemanusiaan ini malah menghancurkan alam. Ini yang melanggar, sehingga sekarang ini manusia ini berhadapan dengan peradaban sendiri. Antara manusia dengan peradaban itu sekarang berhadapan, tarung. Jadi antara manusia dengan peradaban itu tarung dengan buah dari peradaban itu, ya teknologi ini. Jadi di mana manusia itu sendiri lama-lama menjadi robot, diganti, dan apa ya, aktivitas kegiatan kerja manusia diganti robot jadi manusia, kan begitu Pak? Ini terjadi sudah agak jauh nih berlangsungnya, di mana tugas manusia digantikan oleh mesin, digantikan oleh mesin, oleh robot. Karena pengertian robot ini secara luas ya, semua teknologi itu robot yang menggantikan pekerjaan manusia, tambah lama tambah nemen, sehingga dikhawatirkan bisa kelak manusia jadi robot jadi manusia. Nah, ini kebingungan kita ini sebetulnya. Itu ada kekhawatiran seperti itu, jelas akan terjadi. Manusia jadi robot jadi manusia. Akan terjadi. Dan sekarang pun kita sebagian ini robot, sebagian kita ini. Dan robot sebagian jadi manusia. Ini tidak kita sadari. Jadi tentang mesin apa saja, teknologi itu merubah, karena kita kebablasan, manusia menjadi robot menjadi manusia dan berhadapan sekarang. Pengertiannya manusia akan dihancurkan oleh peradabannya sendiri. Jadi manusia akan dihancurkan oleh peradabannya sendiri. Nah, yang kedua tadi yang saya sebutkan tentang sumpah tadi, kita harus bersumpah dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bersumpah namanya sumpah Bhinneka Tunggal Ika, karena selama kita merdeka terus perpecahan itu tidak pernah berhenti, dan perpecahan itu pasti dikendalikan di bahasa asing, dan kita bahasa religius dia bersumpah, kita akan mematuhi sumpah itu karena kita bahasa religius, tidak berani melanggar sumpah itu. Nah, cuma sekarang ada enggak bahasa kita tidak berani bersumpah. Kekuatan sumpah untuk sekarang itu udah nggak ada. Bagaimana supaya kuat kekuatan sumpah itu? Ya. Cuma ada juga yang tidak berani untuk bersumpah Bhinneka Tunggal Ika. Ada teman tidak ada yang tidak berani karena dia mau memecah belah, ingin memecah, sehingga tidak berani bersumpah. Nah, lantas coba kalau pertanyaan tadi mengenai paranormal ya, kalau saya tidak mengerti, ya ngerti juga tapi tidak pernah mengalami para leluhur deteksi itu yang sudah Musa itu berkumpul. Nah, sekarang kita lagi coba kita tarik lagi sedikit ke belakang tentang Demak Pajang Mataram. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa Demak ini awal masuknya dari Turki dengan Syekh Subakir tadi dari Siam ya. Nah, lantas ini kan banyak korban masuknya Turki itu, maka muncullah Pajang. Nah, ini kalau pernah saya dengar Pajang ini juga tokohnya dari sana juga, tapi mengontrol gerakan Syekh Subakir ini. Cocok kan enggak
untuk diterapkan di Indonesia atau di Jawa. Nah, dilawan kan oleh kelompok dari Pajan ini yang disebut di dalam buku-buku apa legenda ya. Ini kelompoknya Sesi Jenar. Saya tumbang kelompok Turki ini di Demak tumbang. Nah, setelah dikuasai oleh Hadi Wijaya, murid Sesi Jenar ini terus diterisir oleh Mataram dan kelompok Sunan Kalijogo. Maka kita gelar kenetralan. Jadi yang lihat dianut oleh orang keraton di Solo Jogja sampai sekarang itu yang disebut dengan Kejawen itu kan itu kan. Ini yang menetralisir dari kelompok keras tadi. Nah, dari ini kita kembalikan lagi kepada dialog Satu Paloyo Genggong. Ya, akibat dari akan munculnya Satu Paloyo tadi dibicarakan oleh para leluhur yang muksa. Nah, Satu Paloyo Genggong ini dideteksi oleh para ahli-ahli sejarah. Itu kemungkinan itu Resi Dwi Jendra. Resi Dwi Jendra. Ya, Resi Dwi Jendra ini masih keturunan dari Bubarada, tapi pada Majapahit akhir. Ini yang mendampingi Raja Majapahit. Tapi fisiknya sama seperti yang digambar-gambar itu Bang, enggak? Nah, itu sudah dimitoskan. Oh gitu. Secara mitologinya begitu. Itu memang sengaja ya? Iya. Jadi Resi Dwi Jendra ini resi yang sudah mumpuni, yang sudah mempunyai ilmu apa ya, spiritual tinggi, sehingga digambarkan dia itu seperti Semar. Jadi mampu apa ya, dan matinya juga muksa. Dia punya tingkatan yang tinggi, menembak kepada dat yang maha agung gitu loh. Jadi digambarkan seperti Semar kan begitu. Dia penasihatnya siapa tadi Pak? Raja Majapahit yang akhir. Ini Dwi Jendra, Resi Dwi Jendra. Akhirnya berarti usianya panjang ya Pak? iya, enggak. Ya setelah dia gagal mempertahankan Raja Majapahit itu untuk tetap berideologi leluhur, Iya. dia lagi ke Bali. Nah, berdiam di Uluwatu. Nah, di situ dia mengajarkan ajaran Siwa Buddha. Dan ini kan di Bali kan banyak aliran, Iya, betul. aliran Wisnu, aliran Krishna. Nah, dia alirannya Siwa Buddha. Ini gabungan antara hidup Buddha. Ini di Uluwatu itu. Nah, ini kalau saya mengkaitkan Uluwatu dengan Dwi Jendra karena dia Sabto Palo, ini saya kaitkan dengan Kedatuan Kawista. Ternyata Kedatuan Kawista ini punya kelompok sendiri, kelompok Wisnu, di aliran Wisnu. Padahal kalau kita amati Kedatuan Kawista ini, dari namanya Kawista, Kawista itu pohon Kawisto itu ya, Pohon kawis. Kawista ya kan ada yang bisa dimakan enak itu. Nah, ini ibarat mojo tapi kecil. Kalau saya mengatakan persis mojo, rasanya sama antara mojo yang besar dengan Kawista ini. Nah, ini gambaran bahwa Mojopahit masih ada sampai sekarang, yang Bali itu. Nah, rupanya perjanjian Satu Paloyo Genggong ya di sini. Sisakan Bali, makanya Bali bertahan. Karena memang dari UD tidak boleh menurut perjanjian. Nah, rupanya kenapa kok disisakan di Bali? Kalau kembali lagi dari sini munculnya. Namanya juga gitu. Ya, kembali lagi, iya. Nah, disinilah timbul pengertian bahwa antara Bali, Jawa, Sunda, Madura, Iya, satu ya, rangkaian. ini akhirnya saling mengisi. Lah, apakah Bali itu punya ajaran lahir dan batin? Apa cuma lahirnya saja? Apa berikut batinnya? Apa batinnya di Jawa? Nah, ini kan tidak tahu kita. Nah, ini rupanya itu yang kalau ada para leluhur berdialog menyambut apa lahirnya peradaban baru. Ini yang mau didialogkan. Jadi kata-kata Dwi Jendra ini yang akhirnya dia muksa di Uluwatu, di apa Pura Uluwatu itu. Ini yang mengajarkan Siwa Buddha itu.
Nah, rupanya terus dari cerita panjang tadi, nah kita tarik lagi, kita ambil pada abad pertengahan, di mana perubahan titik kulminasi merubah doktrin kosmogoni menjadi humanisme ini, itu di dalamnya itu ada orang yang memanfaatkan. Nah, yang sering yang pernah saya ungkapkan tentang Freemason ini. Nah, ini berperan. Makanya tadi pertama saya ucapkan jauh-jauh motor siji. Nah, ini berhadapan antara Freemason dengan jauh-jauh motor siji ini. Sama, simbolnya sama, mata satu. Nah, ini yang asik. Dan saya sebutkan juga bahwa Freemason ini berasal dari Jawa, kan begitu. Tapi sudah turun-temurun menjadi orang sana, terus bertabur darah menjadi orang sana. Nah, sini masih asli. Nah, ini yang mungkin apa yang kaitannya di situ. Depan-depannya kenapa, Mbak? Ya berebut bener. Itu sifat manusia sudah itu. Berebut bener. Tidak akan bisa berhenti. Berebut benar itu. Tapi memang apa ya? Manusia sudah harus mengakui bahwa teknologi ini tidak boleh kebablasan. Sehingga kebablasan mengeruk semua materi-materi yang memperkuat bumi ini dikeluarkan untuk kepentingan manusia. Alasannya demi kemanusiaan. Bumi tambah lemah, gunung mudah meletus, tsunami mudah terjadi karena buminya lemah, diambil kekuatan bumi ini.